Makassar 20 Februari 2001, alamat Jalan Metro Tanjung Bunga, Kom Waterfront City, Dimension 5 nomor 12, nomor telepon 0811 444 1482, Universitas Indonesia jurusan Manajemen, riwayat pendidikan SMA Katolik Raja Wali, riwayat organisasi BEM FEB UI, English Debating Society atau EDS UI, the 19th ICMSS atau Indonesia Capital Market Student Studies, the 10th Music Gallery, Compact FEB UI, and UI Music Fair. Today and all of the audience, and welcome to another Meli discussion. And the topic today is Get to Know Yourself. Well, ladies and gentlemen, let's begin. For Mrs. Jacqueline, time is yours. Okay, so hi everyone, good evening. I hope I'm audible enough. And first of all, I want to say thank you so much for having me in this session. This is such a blessing and a great opportunity. And throughout the session, I'm going to use both Indonesian and English language. So you guys able to understand my material fully, tapi at the same time, kalian tuh bisa juga train to use English. Terus sesi kita tuh nggak usah yang kaku-kaku, yang serius-serius banget ya. Kita tuh bawanya santai aja teman-teman. Dan semoga setelah ini tuh teman-teman bisa lebih mau untuk belajar bahasa Inggris ya. Okay, I'm going to show my presentation. Aku coba share screen. Oke. Nah, pada malam ini kita akan dive into our topic, which is English 101, Get to Know Yourself. Dan sekali lagi, makasih banyak buat teman-teman keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan, Manuntung Study Club for having me. And once again, I hope you guys are in a very good condition, stay safe and stay healthy. Jadi sedikit gambaran, malam ini tuh as I said before, kita tuh nggak usah yang serius-serius banget, tapi kita tuh sharing-sharing dan semoga bermanfaat ya. Jadi malam ini tuh kurang lebih bakal terbagi 3 sesi. Yang sesi pertama tuh I'm going to tell you guys more about English culture and what is English, why is it so important for us to study it. And moving on, I'm going to tell you what are the best apps or the best way for you guys to learn more English. And I'm going to share you the tips and tricks for learning English. So let us begin. Okay, so as tadi makasih banyak untuk perkenalannya. Jadi nama aku Evelyn Jacqueline. Sekarang lagi di semester 4 manajemen FEB UI. Puji Tuhan 2019 kemarin tuh dapat jalur undangan di FEB UI manajemen, dan sekarang sedang pursue EDS UI, English Debating Society, dan kemarin juga sempat jadi top 10 best speakers di Olimpiade Ilmiah mahasiswa UI di seksi lomba debat bahasa Inggrisnya. So most of my experience are based on English debating community ya. Dan kemarin juga sempat jadi volunteer teacher di sekolah non formal FEB UI. Jadi itu sebuah organisasi yang ngajar anak-anak SD di sekitaran Depok. Dan kemarin juga sempat menjadi MC dari webinar Vino, sebuah financial app, dan Astra Honda Motor Indonesia app. So you guys, if you want to feel connected with me, feel free to add my LinkedIn ya, Efren Jacqueline Lo, which is I've put here, and feel free to follow my Instagram because I will definitely follow you guys back. Okay, so our topic first, we're going to study about Get to Know English. Jadi kalau misalnya teman-teman sadar ya, atau mungkin selain teman-teman lah gitu tuh masih banyak banget orang tuh yang mungkin masih wondering gitu loh, kayak why is it so important sih to study English gitu loh, kayak what can I yield from this, what can I get from studying English gitu ya. Of course there are so many reasons and there are so many support opinions on why you should study English. Tapi kalau kita breakdown satu-satu pasti bakal banyak banget dan setiap orang pasti punya kebutuhannya masing-masing. So here are some of the reasons on why we should study English. First things first, English itu adalah international language. Believe it or not, kita tuh sebenarnya udah di surrounded sama English. Contohnya aja nih, kalau misalnya kita ke supermarket gitu ya, atau ke Alfa lah gitu,
pengen beli teh, even tehnya tuh kayak teh tonji doang, tapi kalau kalian perhatiin tuh di instructionnya kayak posisi ingredientsnya itu pasti ada bahasa Indonesia karena itu adalah teh Indonesia dan belinya di Indonesia, tapi bakal ada juga explanation dan komposisinya in English. Itu salah satu bukti kalau emang English itu very widely used. Atau misalnya ketika kita beli gadget baru, kalau beli gadget baru kan pasti itu instruksi-instruksinya tuh pasti biasanya banyak dalam berbagai bahasa, tapi for sure itu bakal ada dalam bahasa Inggris juga. Atau mungkin sekedar di program TV kita, itu pasti awalnya tuh English based dulu. Itu kenapa? Karena English itu a very international language. Moreover, English itu dia tuh masih pakai alfabet. Compare misalnya kalau kita pakai bahasa Jepang ya, Jepang itu kan kanji. Jadi itu kayak double word. Kalian tuh harus belajar cara bacanya dan harus belajar cara penulisannya juga. Tapi kalau English karena sama-sama pakai alfabet, so it's more easier gitu. Terus ngomongin soal international language, ini berkaitan erat dengan adanya globalisasi. Globalisasi itu seperti yang aku mention tadi, for example that we bought a tea from a very supermarket or any convenience store, itu udah contain English language also. Atau misalnya the programs yang kita nonton di TV-TV itu sudah contain English also. Jadi itu benar-benar globalization is happening. And those globalization includes English. So that's why in order for us supaya bisa keep up dengan the trend dan in order for us bisa ikut dengan globalisasi dan gak ketinggalan itu, we need to learn English more. Kayak gitu. Terus English itu juga bisa menambah skill banget. Nah, aku pengen sharing juga. Jadi aku kemarin di BMFBU itu ada kerjasama dengan Sukor Group. Sukor Group itu terbagi menjadi Sukor Sekuritas dan Sukor Asset Management. Itu sebuah finance company yang menyediakan jasa service di bagian pasar modal dan pasar keuangan. Dan juga ini berhubungan dengan teman aku yang aku ketemu di Italia. Dia itu lulusan MIT, Massachusetts International Technology di US, dan dia orang Itali. Jadi both dari teman-teman dari Sukor Management dan dari teman aku dari Italia itu selalu mention betapa pentingnya skill itu. Karena skill itu something yang kalian tuh nggak pelajarin cuma dalam SKS atau sistem kebut semalam, kayak misalnya matematika, belajar hari ini ujiannya besok, atau misalnya belajar history, belajar hari ini hafal-hafal, besok langsung bisa jawab. It's not something as simple as that gitu. There are a very long process yang harus dilakukan berkali-kali dan butuh banyak practice to finally able to achieve it, kayak gitu. Nah, dan skill ini tuh penting banget untuk menambah job value. Contohnya kayak gini ya, misalnya ada si A dan si B. Si A dan si B ini tuh mau apply ke sebuah perusahaan. Terus si A dan si B ini kita assume they have both the same GPA, jadi IPK-nya sama, mungkin pengalaman kepanitiaannya juga kurang lebih sama ya, kayak gitu. Tapi kelebihan dari si B adalah si B ini bisa speak English fluently. Si B misalnya bisa nge-operate atau bisa presentasi in English in a very good manner, for example. Of course dong, ini by logic, kemungkinan si B ini untuk keterima tuh lebih gede banding si A karena dia punya satu skill, tambahan skill yang si A ini nggak punya. But anyway, those skills can be vary and those skills can be bermacam-macam ya, tergantung dari teman-teman. But English is very widely used and di dunia pekerjaan itu bahkan udah sering ya kalau misalnya presentasi itu harus dalam bahasa Inggris. Bahkan ketika kalian ngirimin CV ya, ini dari hasil human resource for group yang aku mention earlier, itu agree kalau misalnya kalian ngirim CV in English itu benar-benar ada value lagi kayak gitu. Dan ketika kalian melamar pekerjaan dimanapun itu yang tertulis di atas kertas itu not everything. But I'm not saying kalau kalian jelek-jelekin IPK, enggak. Tapi kalian juga harus pay attention. Kalau IPK dan yang tertulis di atas kertas itu semua orang tuh yang penting belajar nggak bisa. Tapi kalau skill itu butuh another effort on another level. That's why it's very important for you guys to understand kalau requiring English di dunia zaman sekarang tuh udah bener-bener udah bener-bener surrounded us, dan in order to keep living in this very moment dan in this era, we have to be able to speak English and understand it at least ya, kayak gitu. Nah, mungkin aku pengen cerita sedikit lagi. Jadi
Kemarin tuh tahun 2020 tuh kan sempat ngajar di SNF FEB UI. Di situ aku sebagai volunteer teacher ngajar anak-anak FB di Depok. Nah, so I taught them many lessons, pelajaran SD lah ya, kayak IPS, IPA, and any other lessons, banyak juga, matematika gitu-gitu. And yeah, throughout the lessons, I didn't feel any ordeal or any kayak susah banget gitu ngajarin mereka, karena menurut aku sih setelah diajar, dikasih instruksi, ya udah mereka bisa ngeh gitu. Tapi the fun fact was, I was very excited. I was very excited when they told me to teach English, and I was like, oh, English kan ini sesuatunya udah aku lakuin selama kurang lebih dari SD, SMP, SMA, kuliah kan masih English terus. Harusnya this won't be something that very difficult for me kan untuk mereka. Tapi ada tuh anak murid aku tuh yang langsung nanya kayak, Kak, kenapa sih bahasa Inggrisnya susah banget? And I was very shocked ya, karena aku pikir kayak pelajaran lain kok dia gak pernah nanya gitu, kok susah pelajaran English tiba-tiba nanya kan kayak gitu. It shows that kalau mereka tuh benar-benar struggling in English, and I was shocked karena aku pikir ya just another language kan, ini sama-sama pakai ABCDE, bahasa Indonesia ABCDE juga, kenapa kayaknya mereka struggling banget. Dan funny story adalah setelah aku jawab kayak gini-gini ya, jawab formalitas gitu, anak itu tuh nanya lagi kayak, Kak, kenapa sih dia tuh kayak merasa kalau nggak ada gunanya gitu loh untuk belajar bahasa Inggris, kayak useless kayak gitu-gitu. Dan aku langsung kaget ya, karena kita kan udah belajar matematika, IPS, IPA dan segala macam, tapi nggak pernah komen. Kenapa di English tiba-tiba dia komen seperti itu? And I was pretty shocked, and I tried to answer it dengan menyangkut kayak berusaha menjelaskan dengan apa sih sebenarnya interest dari anak SD ini. And I was thinking like, oh, anak SD itu sukanya game dan nyari teman. So I answered it, ya supaya kamu tuh juga dan nanti kamu tuh bisa nyari teman, bisa memperbanyak koneksi teman-teman kamu gitu, bisa nambah teman di game apa segala macam. Terus langsung nyelotok lagi, lah Kak, ngapain aku temenan sama orang yang harus bikin aku belajar bahasa Inggris? Aku kan udah punya temen yang pakai bahasa Indonesia doang, and I think that's enough gitu, kata dia. It was very funny story for me at least, karena ternyata anak-anak itu semalas itu dan nggak ada intention itu untuk learn English gitu. But well, of course, everyone in here itu pasti udah pengen belajar English. That's why one of the reasons that you guys actively join this Zoom session kayak gini. So I hope after this you will be more excited and you will feel English is a very important language that is surrounded by our daily life. Okay, moving on. Nah, terus aku tuh percaya dengan kata-kata tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu, let us first take a look at the English culture. Sama seperti di Indonesia, itu banyak banget perbedaan. Bahkan aku aja yang orang Makassar, mungkin buat teman-teman yang teman-teman Balikpapan mungkin punya kebudayaan yang berbeda juga. Nah, sama seperti itu, English juga itu banyak banget perbedaannya. Bahkan between English countries like England dan America, yang those countries itu both using English as their original language, itu punya banyak perbedaan juga. Contohnya nih, kalau di England tuh terkenal dengan sistem kerajaan ya, monarchy. Nah, which means there are queens and kings, dan bakal ada prime minister, ada perdana menteri, dan gitu-gitu. Dan terkenal juga nih dengan this soldiernya tuh di red suit kayak gini, which was originated dari zaman dulu tuh. Jadi Queen Elizabeth dulu tuh sering banget nge-refer this soldier, ini tuh kayak the red suit soldier gitu. Dan akhirnya ini jadi sesuatu yang terkenal dan sering banget dipakai buat parade-parade di England kayak gitu. England juga kalau teman-teman recall terkenal dengan teh. Jadi mereka tuh very common, dan ada sesi gitu kayak sore atau pagi tuh English tea gitu, dan tea-nya tuh kebanyakan black tea kayak gitu-gitu. So those are England. Now let's take a look at this America. Mungkin sih kita ya di Indonesia tuh lebih banyak karena dampaknya Amerika. Contohnya HBO, Fox Movies Premium yang kita nonton, atau Netflix, or even the games that we play
GTA, Xbox, PS4, or the phones that we're using, iPhone, the movies that we watch, Godzilla, dan masih banyak lagi itu, everything is based on America. Instagram, Samsung, dan banyak banget tuh sebenarnya tuh American based gitu. Itu secara nggak langsung, itu adalah budaya yang diperkenalkan negara-negara Inggris ini, the superpower countries, to us. Nah, fun fact lagi, kalau di negara Inggris itu tuh mereka tuh merasa sangat rude kalau misalnya kalian itu mention atau bertanya mengenai umur seseorang. Apalagi kalau misalnya orang tersebut tuh bukan orang dekat kalian. So I encourage you guys to never ask someone else age, apalagi di negara-negara yang kayak gini. Apa kalau bule udah tau bule lah, jangan kau nanya umurnya, karena menurut mereka umur itu sebuah privacy. Kalian tuh gak ada business in knowing how old am I gitu. Emangnya kenapa gitu? Kalau misalnya kecuali kalau misalnya dalam konteks kalian PDKT ya mungkin kalian kepo-kepo dikit nih umur doi berapa gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau temenan, you supposed to be welcome to everyone kan. Masa just because there are 5 years different age differences kalian jadi nggak mau bertemanan sama orang tersebut? Kalau benar-benar kalian tulus, kalian genuine, tentunya kalian nggak boleh milih-milih seperti itu. That's what the Americans and those English people think. Kayak gitu. Nah, terus kalau di English language itu tuh nggak ada tuh bahasa formal kayak misalnya kalau di Makassar kan jangan kalau ketemu orang tuh jangan langsung panggil kau tapi panggil kita gitu kan. Atau mungkin kalau di Jawa itu ada bahasa Jawa halus yang digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, yaitu krama inggil. Ada juga bahasa Jawa tuh yang buat sehari-hari tuh ngoko gitu, itu yang lebih santainya, atau mungkin ke sepupu-sepupu, ke teman-teman yang sebaya kayak gitu. Nah kalau di Indonesia kan ada tuh budaya-budaya seperti itu. Kalau di Indonesia tuh nggak ada, benar-benar you, me. Even when you're talking to your parents or older persons, kalian tuh bakal pakai you don't like it. Kalau diartiin secara harfiah berarti kamu nggak suka atau kau nggak suka. Nggak ada tuh kita atau misalnya panggilan-panggilan ke kakak atau ke kakak yang lebih tua gitu-gitu atau beli gitu-gitu nggak ada. Literally mereka tuh cuma taunya kayak mother, father, uncle, dad gitu-gitu. Dan mungkin sih solusinya tuh buat teman-teman kalau misalnya mau panggil orang yang menurut kalian belum dekat tuh kalian bisa panggil dengan misalnya kayak aku Everin Jacqueline, lo bisa panggil Miss lo. Jadi bisa pakai Miss, Mister, Mrs sesuai dengan kedudukan orang tersebut, saya udah married apa belum, dan panggil mereka dengan nama akhir mereka gitu, their surnames kayak gitu sih. Paling solusinya gitu aja sih kalau English culture. Nah, so those are the very English culture dan sebenarnya tuh udah deket banget sama kita ya. Kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, aku yakin 90% mungkin dari gambar ini semua tuh teman-teman udah pada tahu ya, HBO, Netflix itu-gitu, This Monarchy Country, ini Detective, Sherlock Holmes, belum lagi London Bridge, Big Ben. Aku yakin teman-teman sebenarnya udah pada tahu, tapi secara nggak sadar itu sebenarnya adalah English culture yang kita lihat dan kita pelajari. Secara sadar dan nggak sadar itu kita tahu dan kita terpapar dengan those English culture, teman-teman. And I want you guys to remember kalau misalnya it is okay to learn and to understand the language. Tapi it doesn't mean kalian melupakan that I am Indonesian, that I have my own culture. But it doesn't mean like that. It's okay to learn it. It's okay to understand it. Itu kan menambah wawasan juga, menambah insight. It doesn't mean you have to change yourself to be like them. It's up to you anyway, even if you want to change yourself at the end of the day kan. So, it's English. Now, aku tuh bakal share ke kalian kayak gimana sih sebenarnya how to study English gitu ya. There are few steps dan menurut aku bakal share yang paling umum dulu, dalam artian tuh menurut aku paling banyak kesalahan terjadi lah gitu di step-step awal ini. Which is, nah, as I've mentioned before, kita tuh harus sadar kalau we are Indonesian, I am Indonesian. Even if I speak English, even if my phone itu pakai bahasa Inggris settingannya, even if I watch English movies, I listen to English songs, doesn't mean aku tuh melupakan kalau aku tuh orang Makassar, aku tuh tinggal di Indonesia, dan aku tuh kuliah di universitas yang membawa nama Indonesia. That doesn't mean like that. Nah,
Maka dari itu, because we are aware kalau kita tuh in Indonesian, kita sadar English is not our first language. English itu bukan, bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Ketika kita lahir, kita tuh nggak langsung diajak atau ditemenin ngomong pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah kita masing-masing. Maka dari itu, mistakes are more than welcome. Ketika teman-teman berusaha ngomong bahasa Inggris, yang mungkin menurut teman-teman, aku tuh masih kurang banyak pelajaran sih, if di pengetahuan mengenai bahasa Inggris, so I was very embarrassed atau I feel afraid untuk ngomong English kayak gitu. Well, actually guys, you have to understand, karena English is not your first language, you are welcome to make mistakes. Dan bahkan, fun fact-nya, ketika kita tuh melakukan sebuah kesalahan ya, is a very good last experience to taught us. For example gini, ketika kalian melakukan kesalahan dan ketika kalian ngomong dan ternyata salah, itu tuh bakal kayak keinget gitu loh, kayak oh ternyata ini salah ya, berarti in the next round atau kesempatan lainnya, I will not do the same. Jadi bakal ada efek psikologis untuk kayak defensive system gitu buat teman-teman kalau kalian tuh gak bakal melakukan kesalahan itu, which means you can do as much as mistakes that you want to. Kalau kalian mau trials and errors in English, you are more than welcome. Karena contohnya aja misalnya kita ketemu bule, terus bule itu berusaha ngomong terima kasih atau berusaha ngomong anything lah in Indonesia dan ternyata dia salah. Emang kita pernah gitu judge bule-bule tersebut? Apakah kita bakal merasa kesel? Kok kenapa sih di bule ngomongnya salah? Padahal nggak kayak gitu. In fact nggak pernah kan? Itu karena kita respect. Kita tahu nih bule kan bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, Bo. Dia ini ngomongnya misalnya bahasa Amerika, bahasa Inggris, atau mungkin dia aslinya orang Jepang, so they speak Japanese atau bahasa Spain or anything ya. Nah, maka dari itu sama juga, the same logic applies to us. Kalau misalnya teman-teman ngomong bahasa Inggris dan ternyata salah, well, it is me and I am learning. Kalian nggak usah merasa karena aku tuh masih awal-awal banget dan masih kurang banget pengetahuan bahasa Inggrisnya, so I can't speak English. No, it's so wrong. Even me, bahkan, dan I'm pretty sure masih banyak banget orang tuh yang memang bisa bahasa Inggris tapi mungkin secara nggak langsung masih kadang tuh melakukan kesalahan, and that happens because karena ya itu tadi, English is not our first language and we understand that kalau misalnya emang English itu ya masih dalam proses tahap pembelajaran kayak gitu. Makanya aku tuh pengen encourage teman-teman untuk teman-teman tuh jangan sampai kalian tuh takut bahasa Inggris, karena ya itu memang sesuatu yang butuh proses ya, karena seperti aku bilang tadi, bahasa itu merupakan bagian dari budaya. Nah, budaya itu sesuatu yang harus dilakukan berkali-kali dan kayak nggak bisa berhenti nggak bisa kayak 1 jam doang dalam sehari, atau misalnya sesuatu yang kayak kalau kalian les itu dan kalian tuh cuma dua jam seminggu apa kayak gitu tuh, it's not that simple. Itu butuh years of just practice, sama seperti yang skill tadi. Makanya kalian jangan pernah merasa kayak karena aku melakukan kesalahan, nah makanya kalian jadi mundur nih. Please don't do that. Okay. Nah, moving on, aku tuh bakal cerita dan aku bakal sharing-sharing lagi gimana sih sebenarnya apps tuh yang okay, atau mungkin what best ways to learn English. At least these are created by me and these are my ways of learning English kayak gitu. So here we are. Nah, this is pretty simple. Aku sebenarnya dulu emang pernah les ya waktu SD kelas 6 kalau nggak salah, dan SMP kelas 3. Jadi totalnya aku tuh pernah les 2 tahun. Jadi waktu itu kelas 6 sampai kelas 7 dan SMP kelas 3 sampai SMA kelas 1 kalau nggak salah. That's it, by the way. Dan setelah itu aku belajar Englishnya tuh dari diri aku sendiri. Of course, I have my own reasons because I understand that how important English is in this current era. Dan berikutnya aku juga sadar kalau misalnya English itu bukan sesuatu, skill ini itu bukan sesuatu yang aku tuh selalu di atas kertas doang gitu. Butuh les doang, karena ini tuh budaya, dan budaya itu berarti sesuatu yang selalu berada di lingkungan aku, sesuatu yang aku selalu lihat dan aku selalu dengar dan aku selalu praktisi.
praktiskan kayak gitu. I always practice those gitu kan logikanya. Nah, makanya aku tuh mengajak teman-teman untuk mencoba learning English itu dari misalnya YouTube atau mungkin other apps buat nonton. Coba deh kalau misalnya teman-teman misalnya lagi nonton drakor gitu ya, itu kan audionya bahasa Korea. Nah, coba deh teman-teman itu ganti subtitlenya tuh in English gitu ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kayak gitu-gitu kan itu bisa sebuah challenge juga nih buat teman-teman. Karena aku tuh mencoba mengubah mindsetnya. Aku tuh mencoba tidak memaksa diri aku tuh untuk terlalu force myself learning English. Tapi coba deh, kalian tuh bawa English tersebut in a fun way. Kalian coba membawa sesuatu yang harusnya berupa pembelajaran, tapi tuh kalian ubah mindsetnya jadi sesuatu yang kalian bisa bawa have fun juga. Misalnya kalian mau nonton sesuatu nih di YouTube, coba deh YouTube-nya itu coba cari English content, atau misalnya mau denger lagu pakai Apple Music, Joox, Spotify, SoundCloud, dan semuanya coba try to listen to English songs gitu ya. Kenapa? Karena dari English songs ini atau dari konten-konten itu kalian tuh bisa jadi tahu cara baca dari sebuah kata nih. Misalnya kalian tuh bingung ya kayak kata cara baca utang kan bahasa Inggrisnya debt, itu tulisannya DEBT, DEBT, tapi cara bacanya itu debt, itu B-nya nggak dibaca. Nah, buat teman-teman bisa tahu cara-cara yang kayak gitu itu ya harus sering-sering denger lirik-lirik misalnya atau subtitle in English, tapi audionya juga sinkron bacanya in English. Nah, kayak gitu kan itu bisa membantu banget tuh buat teman-teman. Terus teman-teman juga bisa coba baca buku-buku in English. Banyak banget sih sebenarnya buku in English yang bisa teman dapat. Bahkan di Gramedia juga udah banyak banget. Tapi maybe ini more extreme level ya. Mungkin karena kalau bisa baca novel in English is a very grueling task dan butuh banyak effort gitu. Mungkin coba deh bahasa magazines gitu ya, magazines in English, atau baca news in English. Tapi banyak banget, it's very accessible. Itu tuh tergantung dari teman-teman aja. Dan I want you guys to understand kalau misalnya doing this itu nggak instan. Aku tuh nggak expect teman-teman baca atau dengar sesuatu atau nonton sesuatu tuh dan langsung 100% paham. Oh, ternyata inti dari ceritanya itu apa sih? If I have to be honest, dulu tuh sama, aku tuh dulu kalau baca buku-buku in English tuh masih kadang tuh masih nggak 100% paham dengan apa sih sebenarnya maksud dari buku ini. I was there too gitu loh. Tapi karena years of practice and curiosity, akhirnya I thank God reach this point. I'm able to read or to understand or to watch movies, music in English. And I know you guys can do it also. Kalian jangan takut kayak, aduh, aku kok udah coba denger atau udah coba baca atau coba nonton, tapi kok masih nggak paham-paham juga. It is okay. Nothing is instant, guys. Kalian jangan harap, ya kecuali kalian anak Zeus ya, bisa langsung hafal dan bisa langsung paham semuanya tuh cuma dalam semalam atau sejam. Nothing is ever instant. Kayak gitu. Nah, makanya aku tuh pengen kasih tau ke kalian, just take your time. Slow progress is still a progress. Kalian gak usah kayak merasa terpaksa atau merasa forceful itu. Dan kalau misalnya kalian juga merasa, I don't like listening to music, aku gak suka baca buku juga, ya udah pakai aja media apapun, misalnya game kalian tuh settingannya jangan ubah ke bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Atau misalnya apapun yang kalian suka itu boleh banget kalian coba turn it into an English gitu. Jadi kalian coba masukkan tuh buku-buku bahasa Inggris ke dalam hal yang kalian suka lakukan kayak gitu. Nah, so these are the few tips and tricks yang aku bisa kasih ke kalian. Yang pertama itu, dan ini juga ngomong-ngomong yang aku adapt juga in my life. Yang pertama tuh kalian harus punya curiosity. You have to be curious. Curious itu dalam artian tuh teman-teman tuh selalu pengen tahu. Misalnya kalian jangan males ya. Misalnya tuh kalian ada baca sesuatu terus kayak ini artinya apa sih? Atau misalnya nih kalian lihat suatu terms gitu, tapi kalian kok bingung gitu ya. Apalagi kata-kata yang sulit terus kalian cuma kayak menebak-nebak gitu. Guys, buka Google Translate either di Chrome, either pakai app-nya tuh literally cuma mungkin 15-30 detik ya. Kalau misalnya kalian punya jaringan yang bagus ya pasti cuma sekitar segitu. Tapi even if not, dan misalnya kalian gak ada jaringan, try to write it down on your note.
coba kalian tulisin note HP kalian atau mungkin di kertas atau dimanapun. Kalau misalnya ada kata-kata yang sulit, coba kalian write it down dan kalian coba translate itu kalau misalnya udah ada jaringan misalnya, atau misalnya kalau HP-nya lagi nggak sama kalian, kalian baca di buku gitu terus males nih mau pegang HP, translate satu-satu gitu kan. Coba put curiosity gitu. Kenapa? Karena curiosity is a good thing. Apalagi kalau kalian bisa handle curiosity kalian dengan hal yang baik. And then setelah kalian translate, I encourage you guys to listen cara bacanya. Seperti contohnya yang kayak tadi ya, dap. Itu cara bacanya dap, nggak dibaca B-nya, kayak gitu-gitu. Masih banyak banget sebenarnya English words itu yang cara bacanya itu is not as easy as it seems gitu ya. Dan ketika kalian udah tahu nih cara bacanya, kalian udah dengar cara bacanya, itu juga bisa menambah nilai ke kalian kan. Kalau misalnya can read and can talk in a good way, in a good manner, itu of course orang tuh bakal kayak, oh, so you really understand what you're telling, what are you trying to tell people, kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah you have to challenge yourself and see the surprises that are coming in front of you. Karena kalian tuh misalnya yang kayak aku tadi bilang ya, I want you guys to try to challenge yourself. Coba deh kalian misalnya dengar sesuatu itu captionnya pakai bahasa Inggris. Coba jangan ubah ke dalam bahasa Indonesia yang kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya one of the challenges yang sebenarnya tuh kalau awalnya tuh kayak takut, karena takut gak paham apa segala macam. Tapi that's the point. Don't be afraid of making mistakes. Don't be afraid of nggak ngerti maksudnya apa. Karena there is the process. Justru karena kalian merasa, aduh gue nggak ngerti nih artinya apa atau maksudnya apa, kalian bakal ada curiosity. Curiosity itu yang bakal lead ke kalian untuk nge-translate sesuatu, dan ketika kalian udah translate, kalian baca, kalian find out cara bacanya lagi dan segala macam. At the end of the day, kalian jadi bisa fasih bahasa tersebut. Dan ingat lagi kalau misalnya itu semua tuh bukan sesuatu yang instan, karena we have to admit ya, kalau belajar bahasa itu pasti selalu butuh years of practice. Apalagi ya kalian jangan langsung nge-compare diri kalian sama orang-orang misalnya yang tinggal luar negeri, orang Indonesia yang tinggal luar negeri misalnya, pasti itu kan practice-nya lebih sering ya, karena secara hari-hari pun mereka selalu ketemu sama orang-orang yang memakai bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman, I encourage you guys to get to know yourself more and jangan terlalu menghukum atau do setbacks. Jangan kalian jadi sedih atau misalnya kayak nggak mau untuk mencoba lagi ketika kalian berbuat kesalahan, karena that's not the point of learning. Learning is a very long process and a lifelong process. Itu tuh belajar itu bisa seumur hidup, di umur berapapun dan di kondisi manapun. I want you guys to know that as long as kalian tuh ada keinginan untuk melakukannya, I'm very certain kalau kalian bakal mendapat jalan keluarnya. So that's all from me guys tonight. Thank you so much. Semoga sesinya tuh nggak berat dan I hope you guys bisa mendapat insight-insight baru. Back to moderatornya. Oke, terima kasih kepada Mrs. Evelyn. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab dari kajian Meli pada malam hari ini dengan judul Get to Know Yourself. Ada yang mau ditanyakan kepada pemateri? Bisa langsung nyalakan audionya atau bisa chat di kolom chat. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri? Halo, Kak, mau izin nanya. Ya, halo. Silakan kepada Kunci. Sorry, Kak. Jadi kemarin itu saya kan habis nonton kayak video singkat gitu sih, Kak, dari siapa ya? Aduh,
Raj Godard kalau nggak salah namanya. Oh ya. Terus dia itu kan ngomong kalau misalkan perbedaan antara cara sama-sama bahasa Inggris, tapi kalau dibaca di suatu negara itu beda. Misalkan kayak di negara Amerika, pants itu apa? Artinya celana laki-laki, tapi kalau di negara apa gitu, pants itu artinya celana dalam. Nah, gimana nih Kak? Misalkan kita ini kan tahu misalkan bahasa Inggris Amerika. Kita taunya artinya itu, tapi ternyata pas kita misalkan ke Inggris ternyata artinya bukan itu. Nah, jadi gimana itu Kak solusinya dari Kakak? Terima kasih. Oke, sama-sama Vinsky ya. By the way, santai aja. Nggak usah panggil apa-apa, panggilnya if aja. So, yeah, I agree. Dan itu benar banget. Seperti yang tadi aku bilang ya, kayak di English, di England dan Amerika tuh pun masih banyak perbedaan-perbedaan. Contohnya misalnya kayak yang kayak kamu bilang tadi, pants, perbedaannya apa. Atau misalnya aku tambahin dikit ya, misalnya kalau di Inggris itu, mereka tuh bilangnya kategori itu chips. That's why fish and chips originated dari England, dari British. Kalau di Amerika tuh bilangnya French fries. Atau misalnya kalau di Amerika tuh bilangnya potato chips, itu yang kayak Pringles gitu. Tapi kalau di Inggris itu bilangnya beda lagi, crisps, bilangnya crisps. Dan masih banyak lagi sebenarnya, bener banget kata-kata yang beda artinya kalau di Amerika, di Britain gitu. Sebenarnya salah satu if I may say ya, sebenarnya tuh actually when you say something dan ternyata itu salah di negara tersebut, remember once again, kita ini bukan orang yang asli dari Amerika atau orang yang asli dari Britain. So feel free kalau misalnya emang kamu salah, you can always say sorry. Kalau misalnya ternyata mereka salah paham, you can always say sorry. You can say, oh sorry, I didn't know about that. Thank you so much for telling me. It's a very good manner buat kalian sadar kalau oke, aku salah. Thank you for sharing me the right way to tell something. It's a very good manner. Terus tapi selain dari itu sebenarnya itu seperti dengan idiom kayak when in Rome, do as what Roman does. Jadi mungkin sedikit saran juga buat teman-teman atau buat kita semua pun, kalau misalnya kita mau pergi ke suatu negara tuh boleh banget tuh tahu dulu nih yang penting-penting, misalnya kalau mau ke WC ini misalnya tuh cara ngomongnya yang baik tuh gimana gitu ya. Contoh misalnya kayak di Indonesia kan agak-agak kurang sopan nih kalau WC-nya di mana gitu. Biasanya kan nanya kalau mau ke kamar kecil atau misalnya mau ke belakang gitu-gitu. Sebenarnya boleh banget kalian find out dulu. Jadi yang kalau aku bisa kasih saran, yang pertama, kalau misalnya pun kamu salah, it's okay, karena balik lagi, kamu tuh bukan orang asli sana, dan kamu pun bukan orang asli Amerika. It's a very good thing kalau misalnya you say sorry and say thank you for telling me the right way. Dan mungkin untuk menghindari nih preventive way-nya, boleh banget rajin-rajin nonton konten-konten yang kayak gitu. It's a good thing kalau misalnya udah coba-coba nonton yang kayak gitu. Dan just understand the place that you're going to. Misalnya pun kayak mau ke Prancis itu, kalau Prancis itu kan bahasa yang paling banyak menggunakan tangan ya untuk ngomong gitu. Kayak even kalian gini tuh di beberapa country tuh ini bukan artinya jempol atau bagus, tapi ini bisa arti bad luck kalau aku nggak salah. Dan itu tuh kalian bisa coba pelajarin dulu tuh sebelum misalnya ke negara tersebut. Kurang lebih sih kayak gitu, Vinsky. Thank you so much for asking. Terima kasih juga Kak. Oke, terima kasih jawaban dari pemateri. Ini ada lagi satu penanya nih Kak. Tapi menggunakan Iya. Audionya mati Kak. tes. Nyala ya? Okay. Nyala. Oke. First of all, I want to apologize for using another device because my phone is really bad. And I want to appreciate our gorgeous speaker that are already share her knowledge and her experience to us. So I have two questions for now. And first of all, how many language do you learn? And since your native language is not English, do you really have a problem to
to maintain your vocabulary. That's all for my question. Thank you. Oke, thank you so much. Tadi siapa namanya yang nanya? Okay then. Okay. Halo, Fatur. Thank you so much for asking and thank you for your compliment also. Jadi kalau bahasa sih, karena I myself actually very love to study languages and every insight gitu-gitu. Kalau so far sih gak banyak juga sih, tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan Jerman. Cuman Jermannya sih masih butuh a lot of improvement. Jadi yang cukup bisa untuk conversation sih paling bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan Mandarin kayak gitu. Dulu juga sempat belajar Thailand, tapi it's very hard karena tuh penulisan Thailand tuh bener-bener kacau banget, bener-bener out of my head. Nah, terus kalau buat vocabulary, aku cukup setuju sih. Kadang tuh kalau misalnya ngomong sama orang ya, kadang tuh kayak tiba-tiba rada bingung gitu. Karena sometimes, karena aku tuh bisa dibilang nontonnya tuh banyak banget, atau denger lagunya tuh benar-benar banyak banget in English atau in other languages. Kadang tuh pas ngomong sama orang tuh jadi kayak bingung gitu. Mau coba menjelaskan pakai kosakata yang mana gitu. I'm not bragging about myself. Cuman terkadang tuh aku merasa kayak mungkin ya edukasi bahasa Indonesia di sekolah kita tuh yang dulu-dulu, aku nggak tahu sekolah kalian, tapi menurut aku ya, sekolah kita tuh terlalu fokus sama cara menggunakan kayak cara baca puisi atau misalnya penulisannya gimana-gimana, tapi itu kurang banyak mengenai kosa-kosa kata yang di Indonesia gitu. Misalnya kayak online itu ternyata daring, atau misalnya situs web itu ada bahasa lainnya lagi. Itu benar-benar menurut aku, instead of keep learning kayak yang formalitas puisi atau gimana cara buat CV yang berkali-kali yang bahkan dari SMP udah diajarin, kenapa tuh nggak coba mengajak kita tuh untuk lebih fokus dan lebih aware mengenai kosakata in Indonesia. Menurut aku sih kayak gitu. Paling challenge-nya emang sih kadang kayak suka ketuker atau kadang suka bingung how to describe it in English or Indonesian. Thank you so much for the question and I hope it answers. There is another question. Kalau untuk bahasa Inggris sendiri bagaimana untuk mengatasi vocabulary yang sering kelupaan, Kak? Karena kan biasa nih, saya kan sering main Ome TV, terus ke negara Amerika gitu, coba-coba untuk cari teman lah. Nah, terkadang kalau mau ngomong sama mereka, pasti sering lupa kata-kata yang mau dipakai, padahal kata tersebut sudah pernah kita gunakan gitu di kehidupan kita sebelumnya. Di sekolah lah, maksud saya. Sudah pernah kita pakai di sekolah, tapi pas mau ngobrol lewat Omegle atau Ome TV, pasti langsung grogi, langsung terpaksa mau di next. Gitu, Kak. Oke, Fatur. Bagus banget kalau misalnya teman-teman udah mulai mau cari koneksi ya, it's a very good thing. Dulu juga, saya sendiri juga pakai aplikasi yang kayak gitu ya, ada Cetos, ada Omegle gitu-gitu, ada Kik juga, and it's a very good thing buat kalian kalau misalnya mau improve your language, itu emang salah satunya berkomunikasi dengan orang yang langsung pakai bahasa tersebut. Dan kalau misalnya mau ngomong cara mengatasinya sih sebenarnya mungkin yang terlintas di sekarang tuh mungkin boleh coba deh, kalau mau ngomong sama orang kan paling yang lazim kan paling kayak what is your name, atau mungkin where do you come from, atau are you in high school or are you in university, gitu-gitu. Coba di list down dulu, atau coba di refresh dulu sebelum ngobrol sama orang tuh. Coba deh kira-kira di prepare dulu nih, kira-kira topiknya nih mau dibawa ke arah mana gitu, jadi bisa kayak ada persiapan. Dan kalau misalnya pun ternyata ada yang kelupaan gitu, just make sure kalau Google Translate atau kamus atau apapun tuh ada dekat kalian gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang kelupaan, ya nggak apa-apa banget, kalian coba langsung Google gitu, artinya apa, atau Indonesia tuh apa. Apalagi kan kalau Google Translate itu kan udah ada fitur yang bisa di save, dibintangin kayak gitu. Itu tuh mungkin boleh kalian langsung save atau di star kosakata yang menurut kalian tuh sering banget digunakan tapi kadang lupa. Karena bener banget, grogi tuh itu memang salah satu faktor yang kadang tuh bikin kita jadi malu atau kadang kita jadi takut untuk ngobrol. Bahkan dulu, jadi dulu tuh
cerita dikit ya, Fatur. Jadi dulu tuh waktu di bandara itu ada bule nih. Waktu itu jam 6, terus waktu itu lagi bulan puasa. Nah, terus si bule bingung kenapa pada sepi gitu kan, gak ada bus, gak ada apa kan, soalnya waktu itu orang lagi pada buka. Dan waktu itu posisinya ya saya sendiri sih lagi nunggu jemputan karena ya emang ada keluarga yang pengen jemput gitu ya. Tapi dia bule ini kan pada bingung, lah ini kok gimana nih, gak ada orang gitu. Dia benar-benar bingung dan benar-benar gak ada siapa-siapa yang bisa ngasih tau apa segala macam. Dan saya bahkan saking groginya tuh jadi lupa bahasa Inggrisnya puasa itu apa. Jadi benar-benar tuh I tried to explain ke bule itu, they're not eating from the morning until benar-benar kayak di-explain gitu. They haven't eaten from the morning until the night. Now it is the time for them to eat. Benar-benar kayak gitu. Padahal kan bahasa Inggrisnya puasa ya fasting puasa. Kalau misalnya I can explain at that moment, oh they're fasting, now they're having the time to pray and to eat. Tapi karena grogi, tiba-tiba benar-benar lupa bahasa Inggrisnya puasa apa dan harus menjelaskan detail satu persatu. Untungnya si bulenya paham. Tapi justru dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu jadi pelajaran ya buat saya tuh kalau misalnya mau kemana-mana tuh lebih prepare. Jadi mungkin Fatur kalau misalnya bilang mau berkenalan sama orang tuh bisa coba kasih preparation lebih lagi, coba di list dulu kira-kira mau ngomong apa, dan sediain Google Translate, kayak gitu-gitu aja sih. Dan feel free kalau misalnya kalian pun ternyata salah ngomong gitu, kalian kapal banget minta maaf, saya ada yang salah paham gitu, ya nggak apa-apa, minta maaf aja gitu. Karena mereka pasti bakal mengerti kayak gitu. Thank you for your opinion and sorry for my bad grammar. That's all from me. Oke, terima kasih dari Fatur dan Mrs. Ebrin. Ada lagi yang mau bertanya kepada pemateri? Dela, Kak. Oke, Dela. Iya, Dela, iya. Kepada Dela, saya persilakan. Okay. Thank you for the... Jangan ketawa. Yeah, I'm so sorry. So this is kind of random, but you're so beautiful, and your English is amazing, and I learned a lot from you. I have one question. So I've heard one of my teachers told me that when you talk to a foreigner, like an American, like bule, you don't have to say the right grammar. You only have to, like, as long as they understand you and you understand them, and it's all right. And I think it's 50-50, you know, like when I heard someone talking English with a wrong grammar, I think that is it's not good to hear that, you know. But at the other reason, I think that is right, because just like my teachers told me, that as long as you understand them and they understand you, then it's okay. I just want to know what's your opinion about that. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, Dela, thank you so much. You are very pretty too, and you have a great English as well. So flatter yourself. Okay, so I agree with your teacher, and actually a lot of people and a lot of teachers actually have told me too, kalau misalnya tuh kalian mau ngomong sama foreigners itu, kalian gak harus worry sama their grammar, karena yang penting, benar banget, yang penting tuh mereka paham dengan apa yang kalian mau ucapin gitu ya. They understand what you're trying to convey. Nah, before I answer that, fun fact sebenarnya boleh-boleh itu pun sebenarnya masih banyak banget yang salah grammarnya. Kalau misalnya kalian mau cari buktinya, you can try look in Reddit. Nah, Reddit itu kayak platform buat tanya jawab gitu. Nah, kalau kalian buka-buka gitu, sebenarnya masih banyak kadang tuh boleh-boleh tuh yang kayak bingung gitu. Misalnya, kalau she, he, it itu verb after that itu pakai s apa enggak, yang kayak gitu sebenarnya masih banyak banget. Mereka tuh yang salah-salah grammarnya. Yang penting tuh the message that they're trying to convey itu bisa dipaham sama orang. So, the bottom line is, it is okay for you guys kalau misalnya kalian trying to speak with others dan masih salah-salah grammarnya, tapi the message itu benar-benar tersampaikan. For me, myself itu nggak apa-apa banget, seperti kayak tadi contohnya yang kayak mau ngomongin soal puasa doang, tapi benar-benar kayak bingung banget cara dijelasinnya, karena nggak tahu bahasa Inggris puasa apa saat itu. Nah,
Tapi dengan adanya momen-momen seperti yang kalian kayak jadi bingung dan salah-salah itu, kalian tuh jadi tertantang. Kenapa kalian tuh jadi tertantang kayak so I have to learn more, karena ternyata masih banyak banget nih grammar yang that I don't understand, masih banyak banget nih kosakata yang gue nggak tahu nih. Tapi gue masih pengen ngobrol sama orang bule, gue masih pengen baca atau nonton atau ngerti bahasa Inggris gitu ya. That's why, karena kalian merasa kayak there are still so many things that I haven't learned. That's why I have curiosity and I have the intention to learn more about English. So, guys, it is very okay for you kalau misalnya ngomong ada masih salah-salah, nggak perlu banget. Tapi kalian jangan terlalu nyaman dengan posisi itu. Jangan kalian pikir kayak, oh iya, yang penting dia ngerti gue doang. Yang penting, yaudah gue nggak apa-apa nih pakai broken English. Well, even if ternyata orang itu ngerti sama kalian, tapi are you going to use that broken English ketika kalian terjun ke dunia kerja? Are you still going to use those broken English ketika kalian writing essay, atau misalnya nulis skripsi, atau misalnya presentasi di dunia kerja? Of course dong, kalau udah nggak mau pakai broken grammar atau broken English, tapi nggak apa-apa. Mungkin awal-awal masih broken English, broken grammar, tapi karena itu kalian ada keinginan untuk belajar, dan akhirnya nanti saat in real world, saat kalian presentasi, saat kalian ngerjain business plan kalian, you can do it in English. So I hope that answers ya. Bagaimana Dela? Del? That's all from me. Thank you for the answer. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kepada pemateri sebelum saya membacakan kesimpulannya? Kenapa sih lama betul kayak udah sampai kayaknya. Del, voice-nya Del. Oke. Fatur mau tanya lagi. Last question from me. What is your opinion about grammar Nazi that we have in international forums such as 9gag, Reddit, or another forum like that? Thank you. Oke, nggak apa-apa Fatur, mau nanya lagi aja pun nggak apa-apa. Thank you. So yesterday atau beberapa hari lalu juga I found grammar Nazi di Instagram ya. And kalau my personal opinion sebenarnya, first of all, I think that grammar Nazi sebenarnya tuh secara tujuannya pasti sebenarnya baik, kayak misalnya try to tell you guys that you guys are wrong and this is the right way. Sebenarnya mungkin niatnya baik, tapi di satu sisi sometimes I feel like kita kan not asking your opinion whether my English is wrong or not gitu kan. Misalnya kayak lagi ngomong gini, terus kayak tiba-tiba salah ngomong tuh lagi gitu. Dude, I was trying to have a conversation here. Mau salah mau enggak, it's my responsibility gitu loh. I'm not trying to have kalau misalnya lagi nulis esai dan ada grammar Nazi, ya thank you, you're helping me supaya esai gue jadi bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi having a conversation misalnya, atau lagi nge-story in English terus ternyata salah, I kind of feel kalau grammar Nazi itu agak kayak less sufficient, karena they are telling messages that we actually not asking for it, and basically I can say whatever I want dong, even if ternyata itu salah. Well, it's my opinion and it's what I'm trying to say. Why do you have so much effort to criticize me, for example? Jadi, I think grammar Nazi in some point is very useful. Kalau misalnya kalian writing essays, CV, or itu it's very useful. And I encourage you guys to use app like Grammarly di Google gitu-gitu. It's a very good thing. Tapi kalau misalnya it's only for daily conversation or what, I just sometimes think kalau grammar Nazi is not very important. Cuma mungkin balik ke orang-orangnya lagi aja sih, kayak gitu. Oke, terima kasih dari pemateri. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya bacakan kesimpulannya sebelum saya menutup kajian pada malam hari ini. Untuk kesimpulan, in this globalization era, English is really important skill that we must have. Bahasa Inggris membuka oportunitas dalam segala aspek, mulai dari menambah teman lintas benua, menambah wawasan dari website internasional, dan menambah nilai daripada CV kita sendiri.
Mistakes are welcome and practice make perfect. So, let's start to learn English. Oke, terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang udah hadir pada kajian Meli pada malam hari ini. Kurang lebihnya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto buat dokumentasi ya teman-teman. Harap kameranya bisa diaktifkan. Nanti yang ngambil gambar dari Vinsky. Vinsky nanti dihitung ya. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada pemateri. Okay, thank you so much. Semuanya maaf ya kalau masih ada salah-salah. And feel free to contact me through anything ya. Thank you guys. Thanks. Arigato so much. Arigato gozaimasu, udah jelas. Dari teman-teman bisa leave dari room meeting ya. Weula jamet. Apa? Sampai itu. Ngobrol. Weula jamet. Sudah lihat ya pemateri? Sudah. Oh. Hai.